Halo Sobat Sisi Terang. Aku baru aja ke toko perhiasan buat ngebeliin pacarku cincin tunangan cantik loh. Pas aku lagi lihat-lihat, penjualnya nyeritain tentang berbagai batu permata. Salah satunya yaitu legenda tentang alasan dibalik keluarga kerajaan Inggris yang nggak pernah beli batu rubi. Ini menarik sih. Konon katanya, para penguasa kerajaan Inggris menganggap rubi sebagai pembawa sial. Tapi mereka bisa nyimpulin ini dari mana ya? Dan sejak kapan tahayul ini mulai menyebar? Nggak ada yang tahu, tapi banyak orang telah mengaitkannya dengan Ratu Victoria. Jadi ceritanya, raja di abad ke-19 nggak suka dengan batu permata merah ini. Kamu tahu kan, Victoria alias nenek buyut dari Elizabeth II adalah ratu yang berpengaruh, terutama dalam hal tren mode. Dan apapun yang disukai oleh sang ratu trendy ini seketika akan jadi keharusan. Buktinya, kamu pasti masih ingat, gaun pengantin putih baru menjadi tren setelah pernikahan Ratu Victoria dan Pangeran Albert pada tahun 1840. Sebelumnya, pengantin wanita bisa pakai semua warna, dan warna yang paling dianggap membawa sial justru, jangan kaget ya, putih. Sebelum Victoria memakainya, warna putih diasosiasikan dengan kesialan. Sejumlah budaya seperti orang India masih menganutnya. Karena ratu bisa langsung mengubah anggapan buruk ini menjadi kebiasaan pernikahan yang berlangsung selama berabad-abad. Wajar aja kan kalau orang yang sama nyiptain tren sebaliknya dengan ruby? Tetapi Victoria nggak memakai ruby di pernikahannya. Dia pakai safir dan berlian. Nah lalu, kenapa ya sang ratu dikira nggak suka ruby? Selera pribadi aja atau mungkin takut sama kutukan kuno? Kita lihat faktanya aja ya. Ibu Victoria ngerayain pernikahan putrinya dengan ngasihin hadiah perhiasan bernama Ruby Purare. Purare sendiri adalah set-set permata yang dipakai oleh pihak kerajaan, misalnya anting dan kalung. Sesuai dengan namanya, perhiasan ini memang dipenuhi dengan batu ruby. Sebelum penyerahan, Victoria memakai coronet yang jadi bagian dari set itu pada banyak kesempatan. Ada juga yang bilang kalau suaminya fobia dengan batu ruby, jadi dia melarang sang ratu memakai ruby di pernikahan mereka. Ternyata ini cuma mitos karena cincin pertunangan Victoria yang berbentuk mirip ular itu terbuat dari batu ruby kecil, berlian, dan zamrud. Jadi, meskipun Ratu Victoria udah jadi trendsetter dari banyak tradisi, anggapan soal ruby sebagai pembawa sial nggak termasuk di dalamnya. Memangnya semua bangsawan Inggris nggak pakai ruby ya? Pastinya, ada beberapa nasib buruk yang dikaitkan dengan batu mulia merah ini. Pertunangan dengan cincin ruby yang berlanjut ke pernikahan rupanya nggak bertahan lama. Misalnya, Putri Margaret, adik Ratu Elizabeth II, dan Sarah, Duchess of York, yang telah menikah dengan putra Ratu Andrew. Keduanya bertunangan dengan cincin ruby, dan pernikahan mereka hancur. Kamu pernah dengar belum nih, setelah Mary dari Teck menerima cincin tunangan dari ruby, calon suaminya malah meninggal karena terserang influenza? Jangan langsung percaya sama tahayul dulu deh. Nggak ada bukti yang nunjukin kalau Maria sudah nerima cincin dalam bentuk apapun dari pertunangan itu. Ibunya, Putri Mary Adelaide, alias sepupu Ratu Victoria, memang dapat cincin dari ruby. Pernikahannya cuma sebentar, tapi penyebabnya karena Mary terpaksa menerima lelaki itu karena dia nggak punya pilihan lain. Jadi, ini memang bukan kisah cinta yang epik. Menurutmu, itu karena si ruby ya? Lalu gimana dengan semua pengantin apes lainnya ya yang memakai cincin berbahan ruby? Kalau kita mau nyari contoh pernikahan nggak langgeng di kalangan kerajaan Inggris, daftar teratasnya pasti Henry ke-8. Dari 6 istri Henry, 2 diantaranya mungkin pakai ruby. Anne dari Cleves mengenakan cincin yang mungkin berbahan zamrud dan ruby dalam potret menawan sebelum Henry bersedia menyuntingnya. Sayangnya, Anne yang asli terbukti kurang menawan. Jadi Henry membatalkan pernikahan mereka 1 tahun kemudian. Tapi sisi baiknya, kalau kamu cukup tahu kejadian yang menimpa istri Henry yang lainnya, kayaknya cincin ruby itu membawa keberuntungan tersendiri bagi Anne. Nah, istri lain yang juga memakai cincin ruby bernama Catherine dari Howard, nggak seberuntung itu. Jadi mitos ini bisa benar-benar terbantahkan.
Gini aja deh, banyak batu di cincin pertunangan itu berasal dari mahkota. Wajar aja sih kalau keluarga kerajaan punya berbagai perhiasan kepala. Kornet mungil, tiara kecil, dan perhiasan yang bertatahkan potongan rubi terbesar di dunia. Atau rubi pangeran hitam. Kamu baru dengar nama ini ya? Tapi kemungkinan besar kamu pernah melihatnya. Coba deh bayangin Raja dan Ratu Inggris dengan mahkota besar di kepala mereka. Itu loh, yang kelihatan mirip topi bulu besar. Inilah yang disebut dengan Imperial State Crown. Mungkin karena topi ini juga, kamu biasa ngelihat penampilan khas mereka sejak kecil. Di bagian tengahnya ada bulatan merah besar. Bener kan? Bulatan ini sebetulnya rubi, ukurannya memang gede, panjangnya sekitar 5,08 cm dan beratnya 170 karat, hampir seberat bola golf. Kedengarannya sih nggak begitu wow kalau kita ngomongin batu permata situ. Rubi terkenal dan bersejarah sebetulnya bukan rubi, tapi spinel. Singkatnya gitu, jadi nggak perlu terlalu teknis lah ya. Nama ini diambil dari Edward dari Woodstock pada abad ke-14. Dia dijuluki dengan nama Pangeran Hitam karena baju besi hitam dan perisai yang dia kenakan. Edward mendapat rubi ini dari raja bernama Don Pedro the Cruel sebagai imbalan karena dia telah membantu mengatasi kerusuhan di wilayah sang raja. Tapi sebelum jatuh ke tangan Edward, permata besar ini punya masa lalu yang sangat misterius dan membingungkan. Sebagian orang percaya, rubi itu telah dikutuk oleh Pangeran Granada atau pemilik rubi sebelum Don Pedro. Nggak ada bukti kalau Don Pedro mengutuk rubi itu sebelum dia memberikannya ke Edward. Tapi sulit juga ya ngebayangin seorang pria berjulukan The Cruel bisa lepas dari permata segede itu tanpa kena apes. Memangnya rubi Pangeran Hitam bisa membawa keberuntungan atau kesialan bagi para bangsawan ya? Itu sih tergantung pada siapa yang kamu tanya. Hendrik V mengenakan helm bertahta permata yang juga menyelipkan rubi Pangeran Hitam saat dia bertempur di Prancis pada abad ke-15. Suatu hari, kepalanya dihantam sangat keras. Dan parahnya, dia hampir kehilangan helm mewahnya itu. Parah. Tapi kemudian, dia selamat. Dan helmnya masih disimpan dengan rubinya. Wah, semoga mujur. Richard III diduga mengenakan rubi Pangeran Hitam saat dia berada di Bosworth Field. Kala itu bertarung dengan Henry Tudor menjelang akhir abad yang sama, yaitu tahun 1485. Jadi singkatnya, Richard nggak begitu beruntung. Ya, intinya rubi itu masih ngasih pengaruh buruk, tapi semuanya cuma rumor. Mungkin dia nggak memakai rubi itu. Selain masalah tadi, coba deh pertimbangin. Rubi itu saat ini menempel di tengah-tengah mahkota yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Kayak yang aku bilang, banyak cincin pertunangan kerajaan memakai permata yang sebelumnya menghiasi mahkota. Bayangin deh, apa jadinya kalau calon mempelai wanita ngasih tahu pangeran yang dicintainya kalau dia pengen pakai cincin rubi besar dan kinclong? Nggak tahu deh, mungkin dia minta rubi Pangeran Hitam sebagai berlian terbesar. Kalau ngelihat kisah cinta Romeo dan Juliet, kita tentu paham soal gelora cinta remaja yang menggebu-gebu. Tapi kalau ngomongin keluarga kerajaan yang seringnya menikahi bangsawan dari negara lain, penolakan kayak gini bisa-bisa malah memicu konflik besar. Masalah kayak gini lebih baik dihindari aja dengan nyebarin mitos kan. Lalu sang raja bisa bilang begini ke putranya yang dimabuk cinta. Ayah tahu dia suka batu rubi dan ayah juga mau memberikannya. Kamu belum tahu soal kutukan itu ya? Sangat menakutkan. Kalau kamu mencintainya, kamu pasti menginginkan agar doa tetap aman dan bahagia kan? Jadi, kamu harus memastikan dia nggak memakai rubi ini. Atau mungkin trennya udah berubah, rubi dianggap jadul, lalu diganti berlian. Dan perubahan ini sengaja dilakukan. Di zaman now, kita akan nyari berlian saat mau bertunangan. Tapi nggak selalu gitu juga sih. Sebelum tahun 1940, cuma sekitar 10% calon pengantin yang memakai cincin berlian. Apanya yang berubah? Nah, para ahli menarget kampanye iklan perhiasan bernama The Beers Diamonds untuk mengaitkan batu mulia ini dengan cinta. Ternyata berhasil. Tapi anggota keluarga kerajaan yang kental dengan tahayul akan melakukan sumpah sebagai alat bukti. Kalau rubi bikin pernikahan mereka kandas, berlian bikin langgeng. Seperti pernikahan Camilla dan Charles selama 15 tahun. Sophie
dan Edward bisa langgeng sampai 20 tahun. Ratu Elizabeth sendiri memakai cincin tunangan berlian. Dia dan Pangeran Philip telah menikah selama lebih dari 70 tahun. Mungkin karena sejarah atau cuma tren? Menurutmu gimana? Kenapa sih para bangsawan kerajaan Inggris nggak pakai ruby?